Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Perkenalkan, nama saya Herianti Alamsyah SPD MPD dari UPT SPF SD Impres Kasih-Kasih Kota Makassar, calon guru penggerak Angkatan 5. Ada 3 pertanyaan pemantik yang membantu dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Ada beberapa hal yang dipercaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah dulunya lebih mendominasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah mengukur kompetensi anak dengan KKM. Dan yang ketiga, menjadikan peserta didik sebagai objek belajar. Dan yang keempat, kurang memahami karakteristik anak. Dan yang kelima adalah di dalam kelas peserta didik harus tertib dan disiplin agar tercipta suasana belajar yang kondusif. Pertanyaan kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1 adalah 1. Guru tidak lagi menjadi pusat belajar tapi menjadikan siswa sebagai subjek belajar. 2. Menjadi fasilitator yang baik dengan memberikan stimulus agar anak aktif dan berpikir kritis. 3. Mengenal dan memahami karakter anak dengan baik. 4. Memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. 5. Membuat situasi belajar anak dengan nyaman dan menyenangkan. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang perlu diterapkan adalah 1. Mengubah mindset tentang pola pengajaran dan pendidikan di sekolah terkhusus di kelas. 2. Menguatkan tekad hati untuk berubah menjadi lebih baik. Teacher is change maker. 3. Membuat kesepakatan kelas sebagai bentuk membangun komitmen dalam menerapkan merdeka belajar. Fokus pada pembelajaran berbasis kearifan lokal dan keterampilan abad 21, serta menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna pada peserta didik dan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kesimpulan, merdeka belajar yang seharusnya dimiliki anak adalah 1. Berdiri sendiri. Peran guru di sini sebagai pendamping, anak sebagai subjek belajar dan bukan objek belajar, sehingga mereka bebas memilih apa yang inginnya pelajari dan bagaimana gaya belajarnya, sehingga anak-anak memiliki kebebasan berpikir. 2. Tidak bergantung pada orang lain. Jiwa anak-anak yang suka bermain dan menjadikan segala sesuatu yang di dekatnya menjadi sebuah permainan. Tugas guru adalah bukan mengatur dan menjejalkan konsep, tapi mendorong anak untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ingin ia ketahui jawabannya. 3. Dapat mengatur diri sendiri sesuai gaya belajar dan lingkungannya. Setiap anak memiliki kebebasan untuk menentukan jadwal belajar sesuai dengan kebutuhan. Kewajiban guru adalah memupuk rasa ingin tahunya, mendorong anak untuk mencari jawaban dari setiap pertanyaan, bisa melalui buku, internet, dan sumber lain. Dukung daya kreativitas dan bekali anak dengan adab untuk menuntut ilmu. Akhirnya saya jadi teringat sesuatu bahwa kadang kita terlalu banyak memaksakan sebuah pemikiran, menjadikan anak tertekan karena belajar. Lupa bagaimana gaya belajar. Tugas kita adalah bagaimana menentukan cara agar anak selalu senang ketika mereka belajar dengan gaya dan lingkungan tempat ia tumbuh merdeka. Guru juga menghamba pada peserta didik, menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati. Selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca sehingga dapat mengembangkan karakter anak menjadi karakter profil pelajar Pancasila. Sekian dan terima kasih. Teruslah bergerak menuju guru pembaharu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.